Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada. Jumpa lagi kita dalam edisi Suara Gembala Gemibem. Dan kali ini tema kita adalah memperoleh kasih yang sempurna. Dengan pembacaan Alkitab dalam Efesus 6 ayat 24 yang berkata, "Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa." Umat Tuhan dimanapun berada, dalam perjanjian lama Allah menyatakan dirinya sebagai Allah kasih karunia dan kemurahan yang menunjuk kepada umatnya bukan karena mereka layak, tetapi karena keinginan Allah sendiri untuk tinggal serta kepada perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Penulis perjanjian baru melanjutkan tema ini. Kasih karunia adalah kehadiran dan kasih Allah melalui Yesus Kristus yang diberikan kepada orang-orang percaya oleh Roh Kudus, sambil memberikan kemurahan, pengampunan dan keinginan serta kuasa untuk melakukan kehendak Allah. Seluruh kegiatan kehidupan orang percaya dari awal sampai akhir tergantung pada kasih karunia ini. Umat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, pengampunan Allah diberikan kepada kita melalui iman dan pertobatan yang dimungkinkan oleh kasih karunia dan kematian Kristus sebagai korban karena dosa kita. Ketaatan pada kehendak Allah memang merupakan syarat yang tetap untuk berlaku untuk keselamatan, namun Kristus juga menyatakan bahwa ketaatan itu merupakan kasih karunia yang berkaitan dengan keselamatan dalam kerajaan Allah. Dengan demikian kita harus senantiasa berdoa untuknya, menerimanya dan mengamalkan kasih karunia itu dengan iman dan usaha yang sungguh-sungguh. Kita mampu melakukan kehendak Allah dan menjalankan kehidupan yang benar oleh karena kasih karunia, kuasa Allah dan hidup rohani yang terus-menerus diberikan kepada kita melalui Kristus. Umat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Efesus 6 ayat 24 yang menjadi pembacaan kita saat ini jelas bagi kita bahwa kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Dengan demikian, hal yang utama dan yang pertama untuk memperoleh kasih karunia adalah mengasihi Allah dalam Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh. Yang diminta oleh Allah dari semua orang percaya kepada Kristus dan menerima keselamatannya ialah kasih yang setia, yang tidak binasa. Kasih ini menuntut sikap hati kita yang begitu menghormati dan menghargai Allah, sehingga kita sungguh-sungguh merindukan persekutuan dengannya, berusaha untuk mentaati Dia. Mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Allah dalam Yesus Kristus akan mengambil bagian dalam penderitaannya, memperluas kerajaannya dan hidup bagi kemuliaannya. Kasih kita kepada Allah dalam Yesus Kristus haruslah kasih yang sepenuh hati, yang menguasai seluruh diri kita. Kasih yang dibangkitkan oleh kasih Allah kepada kita, yang menyebabkan Dia mengutus anaknya untuk kepentingan kita. Nah, umat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, keselamatan identik dengan kasih karunia, karena yang mendatangkan keselamatan adalah kasih karunia oleh iman kita. Pemberian kasih karunia Allah ini meliputi penuhilah panggilan untuk bertobat dan beriman kepada Dia. Bersamaan dengan panggilan ini, mulailah Roh Kudus bekerja di dalam diri setiap orang, memberikan kepadanya kuasa dan kemampuan untuk menanggapi Allah. Kemudian, mereka yang menanggapi dengan iman dan pertobatan, serta menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima kasih karunia tambahan untuk dibaharui atau dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Mereka yang menjadi ciptaan baru di dalam Kristus menerima kasih karunia terus-menerus untuk menjalani hidup kekristenan, menolak dosa dan melayani Allah. Orang percaya berjuang untuk hidup bagi Allah oleh kasih karunia-Nya yang bekerja di dalam mereka masing-masing. Kasih karunia Allah bekerja dalam orang percaya yang sungguh-sungguh mengasihi Allah lewat Yesus Kristus,
hingga mereka rela dan bertindak menurut maksud baik Allah. Sejak awal hingga akhir, keselamatan terjadi hanya karena kasih karunia Allah. Terpujilah Tuhan. Amin.